Kemudian dalil yang berikutnya adalah mayit bisa mendapatkan manfaat dari orang lain, dari usaha orang lain. Mayit bisa mendapatkan manfaat dari usaha amal soleh orang lain. Dalil ini adalah dalil yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian ijma' dan kaidah-kaidah syar'i. Yang pertama adalah dalil Al-Quran. Ini terkait dengan doa. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami, wali ikhwanina, dan juga saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami bil iman, dengan keimanan. Alladzina sabaquna bil iman. Ini saya baca panjang. Kemarin ada yang ngeritik saya bacanya pendek. Saya salah. Terima kasih sudah ada teman yang membetulkan. Disinilah salah satu faidah kita bersaudara saling mengingatkan. Jadi silakan nanti dikoreksi lagi ketika keliru. Baik Bapak dan Saudara, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memuji kepada orang yang memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman yang sebelumnya. Karena di sini disebutkan orang-orang yang beriman berdoa untuk para pendahulunya. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan orang-orang sebelum kami yang telah mendahului dalam keimanan. Ini Allah memujinya. Maka menunjukkan istighfar, memohonkan ampun untuk orang yang beriman yang sudah meninggal dunia itu bermanfaat. Maka di sini fadalla alantifaihim bistighfaril ahya, bahwasanya permintaan ampun dari orang yang masih hidup itu akan bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Baik Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang bermanfaat bukan hanya sekedar istighfarnya, tetapi yang bermanfaat karena mengikutinya. Jadi karena kita mengikuti para pendahulu kita, maka ketika kita mengikuti, kita akan mendapatkan pahala. Orang terdahulu yang kita ikuti juga ikut mendapatkan pahalanya. Karena para pendahulu kita orang yang mengawali melakukan kebaikan, sehingga mereka akan mendapatkan dari istighfar, permintaan ampun yang kita ucapkan, yang kita mohonkan, dan mereka akan mendapatkan pahala karena kita mengikuti apa yang sudah dikerjakan oleh para pendahulu kita untuk dapat menjalankan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentang mayit mendapatkan manfaat terkait dengan doa, ini sudah ijma', kesepakatan umat. Ini adalah kesepakatan umat Islam. Bukan hanya itu, dalilnya adalah dalil Al-Quran. Surat ini tadi, Al-Hasyr ayat 10. Kemudian apalagi? Dalil hadis Nabi tentang doa. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, misalnya kepada Abu Salamah, Rasul berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah. Ini hadis yang menjelaskan bahwasanya doa orang yang hidup bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Demikian pula sholat jenazah dituntunkan di dalam agama kita. Maka sholat jenazah itu bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Maka usaha-usaha yang dilakukan oleh orang yang masih hidup yang terkait dengan doa
kemudian menyolatkan, maka dalilnya dalil yang tegas. Dalilnya dalil yang tegas bahwasanya itu bermanfaat dan sampai untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, idza shallaitum alal mayyit, jika kalian menyolatkan mayit, maka ikhlaskanlah dalam berdoa. Artinya kita berdoa, menyolatkan, maka itu sampai. Memohonkan ampun itu sampai. Di dalam kitab Sahih Muslim dari hadis Auf bin Malik juga disebutkan, ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan jenazah, kemudian membaca doa. Doanya apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan seterusnya. Maka ini adalah contoh-contoh doa yang disyariatkan yang dibaca di dalam sholat. Maka menyolatkan jenazah bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia dan merupakan bagian dari tuntunan di dalam mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini hukumnya menyolatkan ini fardu kifayah. Sama dengan takziah, hukumnya juga fardu kifayah. Memandikan jenazah, hukumnya juga fardu kifayah. Apalagi mengafani, itu juga fardu kifayah. Menguburkan, itu juga fardu kifayah. Jadi memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan, itu hukumnya fardu kifayah. Wajib sejumlah yang mencukupi. Artinya ketika sudah ada yang menunaikan, gugur bagi yang lainnya. Gugur kewajiban bagi yang lainnya. Hukumnya tidak lagi wajib. Tetapi kalau tidak ada yang menunaikan, maka semuanya akan berdosa. Itu tentang fardu kifayah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula hadis dari Wasilah ibn al-Asqa. Ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin, dan Rasul berdoa, Allahumma inna fulan ibn fulan fi dhimmatika wa habli jiwarika. Ini diantara doa yang dipanjatkan Nabi, ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan dalam jaminanmu, dalam tali perlindunganmu, maka jauhkan dia min fitnatil qabri wa adzabin nar, dari fitnah kubur dan juga siksa api neraka, dan seterusnya. Prinsipnya adalah faghfir lahu warhamhu, ampuni dia, rahmati dia. Dan kita bisa mendoakan pula ketika mendengar kabar orang meninggal dunia, seperti Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Dan itu tidak perlu ketika mengucapkannya misalnya ditulis di WA misalnya, karena doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ketika lewat di pemakaman, ingat dengan teman kita, saudara kita yang meninggal dimakamkan di situ, maka segera ucapkan misalnya Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, atau Allahumma gfir li ahli kubur siapa. Nah, itu bisa diucapkan. Termasuk biasanya salah satu kebiasaan kita kalau ada orang meninggal misalnya, kemudian berkirim WA, semoga apa? Husnul khotimah. Nah, sebenarnya bukan itu yang dituntut oleh syariat. Apa yang dituntut? Itu adalah mendoakan orang yang meninggal dunia. Nah, namun demikian di dalam hal ini
ucapan semoga husnul khotimah itu maknanya taroji. Taroji itu harapan. Ini maknanya harapan. Karena kalau maknanya doa, sudah telat apa belum? Ya, sudah telat kalau maknanya doa. Karena sudah terjadi. Nah, semoga husnul khotimah. Sudah meninggal belum? Sudah. Nah, jadi kalau maknanya doa, telat. Mestinya mendoakannya kalau masih hidup, semoga husnul khotimah. Nah, ya kan? Ya kan doanya kan kalau sudah meninggal kan sudah lewat. Maka itu bukan doa, itu harapan. Nah, harapan itu kadang-kadang sudah terjadi. Ada orang jatuh naik sepeda motor, lalu kemudian dibawa ke rumah sakit, telepon ibunya, putranya jatuh. Nah, gimana kondisinya? Semoga baik-baik saja. Padahal jungkel. Nah, itu harapan. Nah, jadi itu harapan. Ketika sudah terkena gempa, sudah terkubur, semoga masih hidup. Padahal 3 hari belum ketemu. Nah, itu maknanya apa? Harapan. Nah, yang maknanya harapan. Sama juga dengan semoga husnul khotimah, itu harapan. Jadi tidak masalah kita ber-WA atau mengucapkan semoga husnul khotimah, itu tidak masalah. Karena maknanya harapan. Tapi kalau maknanya doa, maka itu sudah terlambat. Dan biasanya orang mengucapkan itu insya Allah maksudnya harapan. Karena peristiwanya sudah terjadi. Seperti ada orang yang tadi saya sampaikan sudah terkubur selama 3 hari, lalu semoga selamat misalnya. Itu harapan. Karena peristiwanya sudah terjadi. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa hadza katsirun fil ahadits. Ini banyak di dalam hadis. Bal huwal maqsud bis sholati 'alal mayyit. Yang dimaksud adalah menyolatkan jenazahnya. Wa kadzalika du'a. Demikian pula mendoakannya lahu ba'da dafni, setelah penguburannya. Jadi di antara doa yang bisa kita panjatkan adalah setelah pemakamannya. Setelah pemakamannya itu sunnah berdoa. Kalau pas pemberangkatan itu tradisi, kebiasaan yang bukan merupakan bagian dari syariat menguburkan jenazah. Contohnya adalah hadis ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, apabila selesai menguburkan, idza faragha min tafnil mayyit, apabila selesai menguburkan mayit, maka waqafa alaihi faqal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri padanya dan bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudaramu, was'alulahut tasbit, dan mintakanlah keteguhan. Fa innahul an yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Jadi doanya kalau misalnya kita mau mengantar jenazah atau mau mendoakan, minimal Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu, minimal ini. Ya Allah ampuni dia, ya Allah teguhkan dia, itu minimal itu. Dan ini hukumnya tidak wajib ya. Artinya kalau kemudian kita takziah tidak ngantar jenazah tidak masalah. Dan ini khusus bagi laki-laki untuk ngantar jenazah. Wa kadzalika du'a, demikian pula yang bermanfaat adalah doa inda ziyarati, ketika ziarah. Jadi kalau kita ziarah berdoa, maka itu bermanfaat. Dan doa yang diajarkan Nabi, ada doa yang umum, ada pula doa yang disebutkan khusus. Nah, contohnya doa yang umum adalah assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Nas'alullah lana walakumul afiyah.
Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kalangan orang beriman laki-laki, dari kalangan kaum muslimin. Kalau disebut mukminin dan muslimin, meskipun laki-laki, di dalamnya tercakup juga perempuan. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul dan memohon kepada Allah agar memberikan afiah kepada kita. Demikian pula di dalam Sahih Muslim, Aisyah pernah bertanya, sa'altun Nabi, aku bertanya kepada Nabi, kaifa taqul, bagaimana yang engkau ucapkan wahai Rasul, apabila idza staghfarta li ahlil kubur, kalau memintakan ampun untuk penghuni kubur. Maka Rasul mengajarkan assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ini dengan makna yang hampir serupa. Dan banyak hadis-hadis lain dengan makna yang hampir serupa. Contoh lagi adalah doa yang diajarkan Nabi, Allahumma gfir li ahli baqi'il gharqad. Ya Allah, ampunilah untuk penduduk kubur Baqi' Gharqad. Ini bisa diganti redaksinya, Allahumma gfir li ahli Sasonoloyo Cengkiran misalnya, itu boleh. Apa namanya biasanya? Sasonoloyo di sini ya. Benar Pak? Allahumma gfir li ahli Sasonoloyo, apa namanya sini? Ya, Gunung Sepikul misalnya. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ada banyak kesempatan yang beliau lakukan, termasuk pada saat sholat Jumat, doa umum untuk seluruh kaum muslimin. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, al mu'minin wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah apa? Ya Allah, ampunilah orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Ya Allah, ampunilah orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Yang Islam, laki-laki maupun perempuan. Baik, Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah doa yang biasa dipanjatkan pada saat khotib berdoa untuk orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Berikutnya adalah dalil tentang sampainya pahala sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dalil sampainya pahala sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Di dalam Sahihain disebutkan dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan atan nabi, bahwasanya ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqal, maka kemudian berkata, apa yang diucapkan? Ya Rasulullah, inna ummi iftulitat, wahai Rasulullah, ibuku mati mendadak, walam tusi, dan belum sempat berwasiat, wa adunnuha law takallamat, dan aku mengira kalau bisa bicara maka tasaddaqat, ingin bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah ibuku mendapat pahalanya jika aku bersedekah untuknya atas namanya? Jawabannya na'am, iya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini bisa bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Sedekah apa misalnya? Gorengan boleh. Sedekah apa lagi misalnya? Tidak harus besar. Tidak harus besar. Karena ketika kita beramal soleh, kalau dikubur, di alam kubur dalam keadaan mendapatkan nikmat, maka akan naik 1 derajat. Kalau dalam keadaan disiksa,
akan diringankan siksanya. Sebagaimana dalam topik yang kemarin kita bahas, apakah penghuni kubur itu siksaannya terus menerus sampai hari kiamat atau ada kalanya putus-putus? Maka jawabannya siksaannya terus menerus sampai hari kiamat, tapi bisa putus-putus kalau ada yang mendoakan, kalau ada yang bersedekah atas namanya, akan meringankan siksaannya. Baik. Hadis yang kedua dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Sa'ad ibn Ubadah ketika ibunya wafat sementara dia tidak ada di sisinya, maka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, wahai Rasulullah, ibuku meninggal, wa ana ghaib, sementara aku tidak ada di tempat pada saat ibuku meninggal. Fahal yang fauha in tasaddaqtu anha, apakah akan bermanfaat wahai Rasul jika aku bersedekah atas namanya? Maka jawabannya na'am, iya. Maka kemudian dia berkata, wahai Rasul, saksikanlah sesungguhnya kebunku akan aku sedekahkan untuknya. Jadi sedekahnya tidak main-main, ini perkebunan. Ini para sahabat semangatnya begitu. Kalau dibandingkan kita ya jauh. Kalau dibandingkan kita jauh. Kemudian yang berikutnya dalam Sahih Muslim, kalau tadi Sahih Bukhari, ini Sahih Muslim, sahabat Abu Hurairah berkata, anna rajulan qala lin nabi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, inna abi mata, sesungguhnya bapakku meninggal, wa taraka malan, dan meninggalkan harta, walam yusi, dan tidak berwasiat. Jadi bapaknya meninggalkan harta yang banyak dan bapaknya tidak berwasiat. Ini betapa para sahabat itu soleh-soleh, meskipun bapaknya tidak berwasiat, sedekah untuknya. Kalau orang sekarang kan mah peneran gitu kan, tahu peneran ya, peneran ke apa ya? Malah alhamdulillah ada wasiat gitu kan. Tapi ternyata ini para sahabat ketika orang tuanya meninggalkan harta yang banyak, tidak wasiat, maka bertanya kepada Nabi, fahal yakfi anhu an atasaddaq anhu, apakah akan mencukupi untuknya jika aku bersedekah untuknya? Maka jawab Nabi, na'am, ya. Kemudian lagi dalam kasus Sa'ad ibn Ubadah, ketika Ummu Sa'ad meninggal, maka pada saat itu ia bertanya, fa'ayus sodaqoti abdol, sodakoh apa yang paling utama? Jawaban Nabi, alma, air, bikin sumur. Maka bikin sumur termasuk bentuk sodakoh yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia dan manfaatnya terus menerus, dan boleh diniatkan separuh supaya amal jariahnya ngalir terus. Saya bikin sumur, niatkan pahalanya 50-50, yang separuh untuk saya, yang separuh untuk simbah yang sudah meninggal, boleh, sehingga tetap dapat jariahnya. Baik, Bapak dan Saudara, dan masih banyak contoh-contoh yang lain, bahwasanya pahala sedekah sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Berikutnya, sampainya pahala puasa dan pahala haji. Sampainya pahala puasa dan pahala haji. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyam, barang siapa yang mati dan dia punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya hendaknya berpuasa untuknya. Jadi ahli waris meneruskan puasa orang tua yang tadi punya hutang puasa. Tinggal dilihat ketika di akhir hayat itu masih mampu puasa atau tidak. Kalau puasa sebelumnya masih mampu puasa, maka diqodho. Kalau puasa sebelumnya sudah
tidak mampu di fidyah, maka di fidyah. Ini bisa di fidyah oleh putra putrinya. Nah, beberapa tahun terakhir sudah tidak kuat puasa, fidyah. Maka ketika tahun terakhir meninggal dunia, putranya juga perlu memikirkan fidyah dari orang tuanya. Tapi kalau tahun-tahun terakhir kemarin masih puasa, maka bisa berpuasa untuk orang tuanya yang punya hutang puasa. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, ja'a rajulun ilan nabi, ada orang yang datang kepada Nabi, faqal, lalu kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku meninggal, wa alayya shaum, dan dia punya utang puasa 1 bulan. Afa aqdi, apakah aku harus mengqadha anha untuknya? Maka jawaban Nabi, na'am, ya. Fadainullah ahaqqu ayyuqda, hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar. Jadi hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar. Maka menunjukkan puasa untuk orang yang sudah meninggal dunia ketika punya hutang, pahalanya sampai. Demikian pula dalam kasus yang kedua, dalam riwayat yang lain, ja'a imra'atun, datanglah seorang perempuan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaum, sesungguhnya ibuku meninggal dan dia punya hutang puasa. Puasa apa? Puasa nazar. Afa asumu anha, apakah aku harus berpuasa untuknya? Maka kemudian Nabi bersabda, afara'aita law kana ala ummika dain, maka bagaimana pendapatmu jika ibumu punya hutang? Apakah faqadaitahu, kamu akan melunasinya? Jadi apakah akan melunasinya? Maka demikian pula jika ibumu punya hutang nazar, hendaknya dilunasi. Maka kemudian dijawab oleh sahabat ini, ini perempuan ya, saya tadi salah baca, bukan afaro'aita tapi afaro'aiti. Nah, tadi keliru baca, tidak memperhatikan depan ternyata ini perempuan yang tanya. Kemudian di sini qalat, dia berkata, na'am, ya, maka akan dilunasi puasanya. Maka fasumi, silahkan berpuasa an ummika, untuk ibumu. Dan ini adalah lafadz Bukhari. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, ini dalil yang menjelaskan bahwasanya puasa orang yang hidup akan bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia ketika orang yang meninggal itu masih punya hutang puasa. Demikian pula ada pertanyaan dari seorang perempuan kepada Rasulullah, sesungguhnya ibuku belum berhaji, apakah jika aku berhaji untuknya akan sampai? Maka jawab Nabi, haji anha, berhajilah untuknya. Jadi bisa haji dibadalkan oleh orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka orang yang sudah meninggal dunia bisa dibadalkan hajinya. Jadi bisa dibadalkan, digantikan oleh orang yang masih hidup. Atau misalnya sudah daftar tunggu, belum masanya sudah meninggal, maka bisa badal haji, orang lain yang menghajikan. Dan syarat yang menghajikan harus sudah haji. Maka kalau misalnya Mas Eko misalnya mau menghajikan orang lain, daftar haji dulu, ngantrinya berapa tahun Mas? 30 tahun. Setelah selesai 30 tahun baru daftar haji lagi untuk orang lain. Ngantrinya berapa tahun lagi tuh? Ya.
Baik. Atau bisa minta tolong orang lain yang punya kesempatan ke sana. Dan ada beberapa hadis lagi yang menjelaskan mengenai masalah sampainya pahala haji dan juga sampainya ketika seseorang puasa dan masih punya hutang puasa lalu digantikan oleh ahli warisnya. Dan hadisnya banyak ini, dalam Sahih Bukhari juga disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas, annamra'atan, ada seorang perempuan min Juhainah, dari Juhainah, datang kepada Nabi lalu berkata, sesungguhnya ibuku, inna ummi, sesungguhnya ibuku nadharat, sudah bernadar, antahujja, untuk berhaji, tetapi belum berhaji hatta matat, sampai meninggal dunia. Apakah jika afaju anha, apakah jika aku berhaji untuknya akan bermanfaat? Jawaban Nabi, berhajilah untuknya, haji anha, berhajilah untuknya. Jadi ini adalah dalil yang lain dalam riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Nasai juga disebutkan tentang seseorang yang meninggal dunia dan belum haji. Lalu ada sahabat yang bertanya, afayajzi, apakah akan mendapatkan pahala antahujja anha, jika berhaji untuknya? Maka jawaban Nabi, na'am, iya. Jadi bisa berhaji atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Ada seorang perempuan lagi yang datang kepada Nabi, annamra'atan sa'alatin nabiyah. Ada seorang perempuan yang bertanya kepada Nabi an abiha, tentang bapaknya yang sudah mata, yang sudah meninggal, walam yahud, dan belum berhaji. Maka kata Rasul, haji an abika, berhajilah atas nama bapakmu. Jadi bisa berhaji atas nama bapaknya. Kemudian untuk hutang yang terkait dengan harta, kemarin sudah kita bahas, salah satu akibatnya adalah nafsul mu'min mu'allakum bidainihi, jiwa seorang mukmin tertahan oleh hutangnya. Maka jika ada orang yang membayari hutangnya, melunasi hutangnya, juga akan bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia, meskipun yang melunasi bukan anaknya. Meskipun yang melunasi bukan anaknya. Ini bisa orang lain yang melunasi. Sebagaimana suatu saat disebutkan di situ ada Abu Qatadah yang pada saat itu melunasi hutang, padahal bukan keluarganya. Tapi karena pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak mengimami, Rasul hendak mau ngimami karena ternyata masih punya hutang dan belum ada yang nanggung. Maka sahabat ini berkata kepada Rasul, wahai Rasul, saya yang menjamin hutangnya, padahal bukan anaknya, bukan kerabatnya. Maka untuk hutang ini bisa dilunasi oleh orang lain, oleh siapa saja. Sebagaimana ketika Abu Qatadah menjamin hutang sejumlah 2 dinar untuk mayit yang punya hutang 2 dinar. Jadi pada saat itu kisahnya ketika Nabi hendak mengimami sholat jenazah, tiba-tiba Nabi bertanya, apakah mayit ini punya hutang? Dijawab, na'am, ya. Lalu Nabi bertanya, ada wafaknya enggak? Ada yang nanggung enggak? Ternyata enggak ada. Nabi mundur, enggak jadi nyolati. Nabi mundur, enggak jadi nyolati. Setelah itu Nabi bersabda, sallu ala sahibikum, sholatkanlah sahabatmu ini. Maka Abu Qatadah pada saat itu berinisiatif untuk menjamin hutangnya, dan hutangnya tidak main-main, 2 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram emas. Jadi kalau 2 dinar itu berapa? 8,5 gram. Berapa juta itu? 8,5 juta. Itu bisa dapat sepeda motor second.
bisa dapat sepeda motor second.